Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya. Nah, mari kita tetap selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu pakai masker selama bepergian. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis. Nah, Bapak nanti akan mereview atau mengulang pelajaran-pelajaran yang telah Bapak ajarkan kemarin. Nah, anak-anakku, kalian sudah siap? Nah, silahkan ambil bukunya, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Sudah diambil? Nah, sekarang kita menggunakan buku yang ini, Salman Al-Quran Hadis. Bagi yang tidak mempunyai buku yang baru, kalian bisa buka buku yang lama halaman 71. Nah, anak-anak, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian buka terlebih dahulu halaman 4 ya. Bapak akan mengulangi pelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Fatihah. Sudah siap? Sudah dibaca, sudah dilihat semuanya halaman 4? Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu sebelum Bapak menjelaskan materinya nanti ya. 1, 2, 3, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, tadi yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Kalian buka halaman 3. Sudah? Sudah. Nah, surah Al-Fatihah, Bapak ulangi dari penjelasan Bapak yang kemarin. Surah Al-Fatihah itu adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya, golongan surahnya adalah surah Makkiyah. Apa kemarin yang Bapak sampaikan? Siapa yang tahu golongan surah Makkiyah? Ada yang tahu? Oh iya, betul. Golongan surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, betul. 100 buat kalian. Nah, surah Al-Fatihah ini turun dengan tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bagi manusia. Surah Al-Fatihah ini artinya adalah pembuka. Karena apa? Surah Al-Fatihah ini terletak pada awal dalam Al-Qur'an. Surah Al-Fatihah ini mempunyai nama-nama lain dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama Ummul Qur'an, induk Al-Qur'an artinya. Yang kedua Ummul Kitab. Nah, kalian bisa simak alinea yang kedua dalam buku kalian. Kemudian As-Sab'ul Masani. Nah, apa artinya? 7 yang berulang-ulang. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah 7 ayatnya diulang-ulang dalam sholat. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan contoh ya.
kalimat-kalimat yang penting yang perlu kalian garis bawahi, kemudian nanti kalian bisa mencatat di buku tugas. Nah, seperti ini anak-anak. Ya. Nah, silahkan kalian pause nanti gambar yang Bapak tunjukkan tadi. Terus kalian garis bawahi, kemudian kalian catat di buku catatan atau buku tugas. Selanjutnya, kandungan surah Al-Fatihah, kalian buka halaman 4. Kalian baca. Ya. Kandungan surah Al-Fatihah tentang akidah, ibadah, hukum-hukum dan janji ancaman Allah. Nah, di dalam halaman 5 itu kalian lihat. Di situ ada kotak biru. Nah, di situ ada catatan tambahan penting. Di situ kalian garis bawahi juga. Nah, anak-anak, setelah kalian menggaris bawahi ya tentang materi surah Al-Fatihah, kalian baca berulang-ulang dan mengetahui berapa ayatnya, ya. Terus golongan surah apa, kandungannya, bagaimana tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, bagaimana penjelasannya yang sudah kalian garis bawahi tadi. Kalian sering baca ya. Selanjutnya, Bapak akan mengulangi materi selanjutnya yaitu surah An-Nas. Kalian buka halaman 5. Sebelum Bapak menjelaskan, kita akan membaca bersama-sama surah An-Nas. Oh, yang ternyata terdapat pada halaman 6. Bapak akan memberikan contoh dan menuntun kalian bacaan-bacaan yang benar dalam surah An-Nas, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Bapak ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca bersama-sama, Bapak akan sedikit mengulangi penjelasan Bapak yang kemarin tentang surah An-Nas, yaitu surah An-Nas ini nomor urut surahnya yaitu 114. Nah, seperti yang Bapak katakan sebelumnya tadi, lihat buku kalian, siapkan pensil kalian, penggaris kalian, sudah digaris bawahi apa belum? Nah, sambil memperhatikan, kalian garis bawahi ya. Bisa meng-pause ya dulu penjelasan dari Bapak, terus kalian garis bawahi. Sudah ya? Paham ya? Ya. Surah An-Nas itu nomor urut surahnya 114 atau bisa disebut surah penutup dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, maka dari itu surah dalam Al-Quran itu sebanyak 114. Nah, surah An-Nas ini terdiri dari berapa ayat, Nak? Ayo, yang lamun perhatikan kamera. Ya, perhatikan HP kalian maksudnya. Ya, berapa, Nak? Oh iya, 6 ayat. Betul. Termasuk golongan surah apa? Makkiyah. Apa tadi Makkiyah? Ya, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, surah An-Nas ini menjelaskan tentang apa, Nak? Menjelaskan tentang anjuran manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
dari pengaruh buruk setan. Nah, seperti yang ada di buku kalian gambarnya. Lihat halaman 6 itu. Lihat ya. Setan terbakar ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran. Nah, kandungan surah An-Nas ini kamu lihat halaman 7. Nah, kandungan surah An-Nas ini kalian bisa lingkari terus tulis kata penting. Jadi kalian harus mengulangi membaca-baca tadi materi ini ya. Yang pertama, Allah itu Tuhan pemelihara dan pencipta. Dalam surah ini, yang kedua, dalam surah ini mengandung isti'adzah. Artinya apa, Nak? Permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan iblis dan bala tentaranya yang melalaikan manusia yang bisa menyesatkan manusia. Yang ketiga, menjelaskan bahwa was-was itu ada kalanya dari jin, juga ada kalanya dari golongan manusia. Nah, selanjutnya Bapak akan mengulangi materi surah Al-Falaq. Oh iya, tadi ada yang berteriak-teriak, Pak, di buku saya kok nggak ada. Nah, anak-anak, di buku yang baru ini memang ada sedikit perbedaan, yaitu penambahan materinya. Nah, ada yang sama persis, ada yang ditambah sedikit ya. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa bergabung atau kalian bisa mengepost atau menghubungi Bapak, nanti akan Bapak kirimi foto halamannya ya yang berbeda. Selanjutnya surah Al-Falaq. Kalian buka halaman 7. Mari sebelum Bapak menjelaskan kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, pasti kalian sering mendengarkan surah Al-Falaq ini, surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Jadi di atasnya surah An-Nas sebelum penutup. Nah, surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Golongan surahnya adalah surah Makkiyah. Nah, surah Al-Falaq ini diambil dari kata al-falaq ya, yang berarti waktu subuh. Nah, surah ini menjelaskan tentang perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi ketika waktu awal hari atau subuh. Nah, kalian bisa membaca halaman 8 tentang isi kandungan surah Al-Falaq. Kalian bisa lingkari poin-poinnya, kalian tulisi penting. Jadi kalian ketika mengulanginya, membacanya, kalian harus sering membacanya lagi ya. Selanjutnya untuk surah Al-Ikhlas. Nah, kalian buka halaman 9. Nah, anak, sudah dibuka semuanya? Ya, mari kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak, surah Al-Ikhlas ini nomor urut surahnya di atasnya surah Al-Falaq. Ayo, siapa yang tahu berapa? 112. Betul sekali, pintar. Nah,
Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surah ini berisi tentang ketauhidan. Surah ini apa tuh Pak ketauhidan itu? Oh, ketauhidan itu ajaran tentang keesaan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu, dan juga larangan tentang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Surah Al-Ikhlas ini mempunyai beberapa nama lain yang seperti At-Tafrid, Al-Muzakirah, As-Samad, At-Tauhid. Kok Bapak tahu? Ya tahu lah, mau di buku kalian ada. Makanya perhatikan terus nih, lihat nih. Nah, Bapak sudah garis bawahi toh? Nah, dah. Kalau sudah garis bawahi, pasti apa tadi perintah Bapak? Kalian harus mencatatnya. Nah, pahala membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas ini, ya di buku kalian ada loh ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa membaca 1 kali surah Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau 3 kali membaca surah Al-Ikhlas sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Nah, anak-anakku, kandungan surah Al-Ikhlas halaman 10 kalian buka. Kalian ingkari poin-poinnya, kalian tulis penting. Jadi kalian jika mengulangnya pasti harus membaca. Nah, mungkin cukup sekian pengulangan materi dari Bapak. Nah, anak-anakku, silahkan kalian jangan lupa anak-anak, buku tugas, buku catatan nanti Bapak akan periksa. Ayo, bagi yang belum mencatat, Bapak tunggu di madrasah. Nanti akan Bapak nilai 1 per 1. Kalian harus mencatat yang garis bawahi tadi ya. Dan selanjutnya mari kita tutup materi pelajaran Al-Quran Hadis hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Krishna is the best.